Jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi seputar Timnas Indonesia. Di antaranya, punggawa Garuda bersaing di jajaran top skor Piala AFF U23. Tuduhan jahat media Vietnam kepada Sintayong. Performa moncer pemain naturalisasi. Simak berita selengkapnya hanya di Halo Timnas. Pelatih Timnas U23 Thailand Isara Sritaro mengaku sedikit familiar dengan skor beberapa tim termasuk Indonesia di Piala AFF U23 ini. Hal itu lantaran ia pernah menakodai skuad Gajah Perang pada saat Piala Asia U19 2018 di Jakarta. Ditanya soal pengalamannya tersebut, Isara Sritaro mengaku sedikit familiar dengan para pemain di Piala AFF U23 saat ini, termasuk skuad Garuda Muda. Namun, ia tak ingat karena banyak sekali pemain. Thailand sendiri memastikan diri jadi juara grup A Piala AFF U23 2023 usai mengalahkan Kamboja 2-0. Saat ini, Timnas U23 Thailand punya kemungkinan besar bertemu dengan Timnas U23 Indonesia di semifinal. Para saingan top skor Piala AFF U23 2023 turut panas, di mana striker Timnas Indonesia Ramadan Sananta duduk di posisi teratas dengan 2 gol, menyamai dari Sorotana dari Kamboja dan Fergus Tierney dari Malaysia. Sananta sendiri berpeluang menambah pundi-pundi golnya jika Timnas Indonesia lolos ke babak semifinal. Saat ini Armada Sintayong berpeluang ke babak semifinal dengan status runner-up terbaik. Selanjutnya, dengan koleksi 1 gol ada 6 pemain dari Thailand, lalu 3 pemain dari Kamboja, Laos, dan Vietnam. Kemudian disusul 2 pemain dari Filipina dan 1 pemain dari Myanmar yang telah mencetak 1 gol. Satu kaki sudah ditempatkan pasukan Sintayong di babak semifinal, namun masalah krusial tak terduga justru muncul. Hal ini diungkapkan oleh bek kiri Timnas Indonesia Bagas Kava usai pertandingan melawan Timor Leste akhir pekan lalu. Bagas Kava menyoroti kualitas finishing dari para teman-temannya di Timnas Indonesia U23 di laga melawan Timor Leste, di mana banyak peluang yang seharusnya berbuah menjadi gol lenyap begitu saja. Tim asuhan Sintayong pun hanya mampu mencetak 1 buah gol di pertandingan itu. Dengan kualitas finishing yang sangat buruk, modal ini dirasa belum dapat diandalkan skuad Garuda Muda menggempur lini pertahanan Thailand. Menurut Bagas Kava, hal krusial yang harus segera diperbaiki adalah itu, yakni finishing para pemain. Perjalanan Timnas Indonesia U23 di fase grup Piala AFF U23 2023 telah berakhir usai melakoni 2 pertandingan kontra Malaysia dan Timor Leste. Dalam 2 pertandingan tersebut, Sintayong tak banyak melakukan rotasi terhadap 21 pemain yang biasa digunakan di Piala AFF U23 ini. Tak banyak rotasi ini membuat 3 pemain Timnas Indonesia U23 belum pernah merasakan menit bermain di Piala AFF U23 2023. Di antaranya ada Fafasha di posisi kiper, Duri Agus di posisi kiper, dan Salim Akbar Tuhaira di lini serang. Laga melawan Timor Leste menjadi partai terakhir skuad Garuda Muda di partai penyisihan grup B. Laga tersebut menyisakan sebuah momen unik di mana para pemain dan staf Timor Leste berjabat tangan dengan Sintayong sambil menunduk. Hal ini terlihat dalam tayangan video yang disiarkan oleh SCTV dan video dan kemudian direpost oleh akun Twitter @supporterlc. Terlihat Sintayong menghampiri para pemain Timor Leste dan staf official di bangku cadangan. Mereka pun menyambut Sintayong secara sopan dengan menjabat tangan sembari menundukkan kepala, seperti tidak ada dendam usai dikalahkan. Timnas Indonesia U23 sendiri, para pemain dan staf ini menunjukkan sportivitas dalam olahraga sepak bola. Timnas Indonesia U23 memang tertatih-tatih di Piala AFF U23 Thailand. Merujuk pada kondisi inilah, salah satu media Vietnam kemudian lemparkan tuduhan kejam kepada coach Sintayong. Dalam headline-nya, danviet.vn menyebut Sintayong takut dipulangkan oleh Vietnam. Selain itu, dalam ulasannya, media ini juga mengkritisi pernyataan Sintayong soal kompetisi Piala AFF U23, yakni berkaitan keseriusan AFF dalam pengembangan sepak bola di Asia Tenggara. Menurut mereka, pernyataan pelatih itu hanya bentuk dari ketakutan. Timnas Indonesia U23 tersingkir dari Piala AFF U23 2023. Timnas Korea Selatan U17 dipastikan bakal menjadi lawan Timnas Indonesia U17 dalam laga uji coba.
di mana duel tersebut rencananya akan digelar di Jakarta pada akhir Agustus mendatang. Selain timnas Indonesia U17, Korea Selatan juga akan melawan Bayangkara FC U20 pada 3 September. Belum diketahui venue mana yang akan digunakan, namun Korea Selatan U17 sendiri memang sengaja menggelar training camp atau TC di Jakarta sebagai persiapan Piala Dunia U17. Karena memang Indonesia sendiri adalah tuan rumah kejuaraan tersebut. Sebanyak 5 pemain telah terpilih untuk mengikuti training camp atau TC Timnas Indonesia U17, di mana satu dari 5 pemain tersebut adalah pemain keturunan. Untuk diketahui, sebelumnya telah terpilih 42 pemain ditambah 8 pemain dari seleksi Kemenpora. Setelah itu 50 pemain ini menjalani seleksi selama 3 hari dari 15 hingga 17 Agustus di lapangan A Senayan, Jakarta. Kemudian mengerucutlah 5 pemain tersebut yang terdiri dari kiper, pemain belakang, gelandang, winger, dan striker. Sementara itu, salah satu pemain yang lolos seleksi Timnas Indonesia U17 adalah pemain keturunan Prancis yang bernama Mauri Ananda Yves Ramli Simon. Pemain Timnas Indonesia Ivar Jenner berhasil membuat tim yang membantai klub Marcelino Ferdinand Groningen FC bertekuk lutut di Eredivisie 2023-2024. Dalam pertandingan ini, Ivar Jenner dipercaya sang pelatih untuk tampil sebagai starter. Ivar pun tampak tak mau menyia-nyiakan kesempatan ini. Ia membuktikan dengan tampil cemerlang sepanjang laga. Sepanjang laga, gelandang timnas Indonesia tersebut mampu memberikan warna di lini tengah Jong Utrecht. Memang Ivar tidak mencetak gol pada laga tersebut, tetapi performanya cukup menjanjikan. Kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam ternyata dirindukan oleh mantan rekan timnya Thiago Hendrik. Bahkan striker asal Brasil itu meminta ex-PSM Makassar ini untuk kembali ke Ansan Greeners. Sebagaimana diketahui, Asnawi saat ini berkarir di Jeonnam Dragons. Bersama klub anyarnya ini, Asnawi banyak menjadi andalan dan membantu tim bersaing di papan tengah K-League 2. Bahkan terbaru pemain yang berposisi sebagai bek kanan mampu membantu Jeonnam Dragons mengalahkan pemuncak klasmen sementara K-League 2. Kerja keras Ketua Umum PSSI Erick Thohir mendapatkan apresiasi tinggi dari seluruh masyarakat tanah air. Erick Thohir mampu meraih presentasi kinerja sangat memuaskan dalam temuan Lembaga Survei Indonesia atau LLSI, di mana pria yang menjabat Menteri BUMN itu meraih 88,7% kepuasan masyarakat. Rinciannya sebanyak 17,3% menyatakan sangat puas, sebanyak 71,4% menyatakan puas. Erick Thohir dinilai berhasil mentransformasi PSSI menjadi lebih maju dan berkembang.